Jebule padha karo Pak BY tahun 2014 masukin gengnya ke kabinet. Dengan masuknya Mas Dar sebagai Wamentan, ya ini Om Begawan curiga ini. Apakah ini upaya Jokowi menghilangkan barrier atau penghalang bagi Kaisang supaya lancar jaya jadi gubernur Jawa Tengah? Lah kalau Pak Sudaryono jadi wakil menteri mau apa? Oh Begawan ini lama-lama gumun nih, gumun tahu nih, terheran-heran. Lah makin jelang pergantian kepala negara, presiden kita kok makin gelap mata. Baru siang tadi nih, Om Begawan baca di media akan ada pelantikan 3 menteri baru sore tadi. Ya maaf saja nih, meski kontennya siang, Ngompol tuh sering tayang tuh di penutup hari jam 9 malam di channelnya Siwut itu. Ya mungkin karena penggemar warga Ngompol itu hobinya pada roda. Sambil roda sambil dengerin Ngompol. Jadi sekalian nemenin itu. Maksudnya begini, dari 3 posisi wakil menteri yang baru, 2 nama sudah disebut, yakni Mas Thomas Djiwandono bakal menjabat sebagai wakil menteri keuangan, wakilnya Mbak Ani, dan Mas Sudaryono. Loh ini Mas Sudaryono ini calon gubernur Jawa Tengah loh ini, yang fotonya terpapang gede-gede itu di Jawa Tengah itu, yang akan dilantik jadi wakil menteri pertanian. Ini bener porai. Lah nek posisi satunya lagi itu wakil menteri maritim dan investasi, wakilnya Pak Opung Luhut itu. Nah aku udah ngerti. Om Begawan belum nemu nih bakal di sisi apa, belum tahu saya. Nah dengan dilantiknya 2 orang dekat Prabowo, Pak Jokowi seakan-akan ngasih hadiah duluan, beneran ditinggal. Lah maksudnya apa? Kok memberi hadiah kepada Prabowo ini? Ya mungkin ini prediksi Om Begawan loh ini. Supaya anaknya si Kaisang makin lancar jadi gubernur, mbuh di DKI, mbuh di Jawa Tengah. Nah sementara itu posisi di kabinet ya makin dipenuhi oleh orang-orang dari partai politik. Wah ini bahaya. Atau para pendukung pemerintah lah. Nah menteri terakhir yang dilantik dari profesional ya cuma Pak Amran Sulaiman itulah. Menteri Pertanian yang menggantikan Pak SJL gegara kasus korupsi ugal-ugalan itu. Yang penyanyi digaji dari kementerian itu. Nah sedangkan orang partai atau para pendukung pemerintah, termasuk pendukung Prabowo, makin hari makin bertambah yang masuk kabinet. Ya sebelumnya itu ada Pak Budiari yang ketua Projo jadi Menkominfo. Lalu ada Raja Zuli Antoni, Sekjen PSI, jadi wakil menteri ATR. Kemudian juga ada AHY itu, ketua umum Demokrat yang usai Pilpres dilantik jadi menteri juga. Nah siang tadi ini makin mempertontonkan ini. Kita rakyat pemilih ini ya hanya dianggap pelengkap penderitaan aja. Jadi penonton itu plonga-plongo. Tapi Om Begawan nggak mau plonga-plongo. Tetap harus kritis. Unsur yang tidak penting di sebuah negara dibutuhkan saat pemilu. Kalau pemilih-pemilih rakyat ini, ketika Pilpres yang ngono, Pilkada yang ngono, nek butuh do moro do. Iya nek butuhkan juga saat ada kunjungan pejabat juga dibutuhkan. Nek wis do menjabat tuh dilaleke, lupa. Ya Indonesia inilah. Nah selain itu tugas rakyat ya hanya setor pajak, diperes untuk mencukupi kebutuhan negara. Ya makin banyak lah lingkaran politik yang masuk ke istana. Ya bikin Om Begawan itu tambah senep mules, ampek rasanya dodo. Makin gak respect nih saya sama Pak Jokowi. Maaf, ini saya ngomong apa adanya. Apa yang dilakukannya sekarang itu bertentangan dengan saat awal dulu menjabat tahun 2014 presiden. Kalau 2004 dulu waktu saya dukung jadi wali kota itu masih rendah hati, sederhana. Gitu. Sekarang belas. Pak Jokowi sering bilang,
akan lebih banyak menempatkan orang-orang profesional di kabinetnya. Dulu, jebule podo karo Pak BY tahun 2014 masukin gengnya ke kabinet. Nah, dengan sisa masa pemerintahan yang hanya 3 bulan, apa sih urgensinya pengangkatan 3 wakil menteri itu? Yang paling urgent itu apa? Nama Sudaryono bagi masyarakat Jateng pasti tidak asing lagi. Gambari balionya dipasang di seluruh Jawa Tengah. Gede-gede. Spanduknya ada di mana-mana. Selain ketua DPD Jateng, Gerindra, dia adalah salah satu kandidat calon gubernur yang kuat. Betul ini. Wah, orang umum relawan wis di mana-mana. Dengan masuknya Mas Dar sebagai Wamentan, ya ini, Om Begawan curiga ini. Apakah ini upaya Jokowi menghilangkan barier atau penghalang bagi Kaisang supaya lancar jaya jadi gubernur Jawa Tengah? Lah kalau Pak Sudaryono jadi wakil menteri mau apa? Jadi calon gubernur bingung kan dia. Mau menteri apa mau gubernur? Lah ngompol itu menganalisanya bagaimana? Nek Om Begawan jadi Mas Dar ini. Kalau jadi Mas Daryono, nek Om Begawan ini, ya pilih tak tolak di lantai, kemoh. Ya kenapa begitu? Jadi wakil menteri hanya 3 bulan. Setelah itu memang bisa naik jadi menteri, nek diangkat. Ya karena Prabowo bisa menjamin jadi menteri karena dia ketua DPD Gerindra. Tapi bukankah jabatan gubernur itu jauh lebih mentereng, lebih keren, punya wilayah dalam satu provinsi, ditambah sebelum ini dia sudah kampanye loh, udah ngeluarin duit banyak tuh. Sudah berkunjung ke berbagai tokoh, berkunjung di berbagai daerah, membuat relawan, bentuk relawan di mana-mana. Bisa jadilah dia ngikut apa yang diminta oleh Pak Prabowo. Lah kok Pak Jokowi nawari menteri? Ini politik ini jadi politik aji mumpung, politik embuh kalau seperti ini. Tapi pada titik ini makin terlihat loh. Pak Jokowi jika punya keinginan, wes duwe kepinginan, semua harus berjalan dengan baik, harus terlaksana. Siapapun yang jadi penghalang anaknya ikut pilgub, maka akan digeser dengan menggeser Mas Dar jadi wamen. Ada 2 bujukan yang disampaikan ke Presiden, ke Pak Prabowo, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tuh kadermu, tak angkat lebih tinggi loh. Jadi wakil menteri loh. Dan satunya wis pilgub Jateng serahne yang ngaku wae Kaisang aja. Ini mungkin gitu. Ini cuma prediksi loh. Mungkin kira-kira begitu menurut Om Begawan. Biar yang lebih muda aja yang ngurus wilayah. Sing tua mikirnya yang ndak ora iso fokus. Wah, ini nyindir. Nyindir ini. Dan tak tambah ini. Ponakanmu yo sisan jadi wakil menteri keuangan loh. Mas Thomas. Kurang piye aku karo kowe wae. Ini misalnya sinetron ini yang saya perankan. Ya kita paham loh. Untuk satu nama mungkin Om Begawan agak bisa menerima wamennya tadi. Siapa itu? Ya Mas Thomas Djiwandono. Ya, bagi yang belum tahu ini siapa Mas Thomas Djiwandono. Dia adalah putra sulung Pak Sudrajat Djiwandono, Gubernur Bank BI dulu. Artinya memang punya kekerabatan sama Pak Prabowo karena ibunya Mas Thomas itu kakaknya Pak Prabowo. Gitu. Nah, mengapa dia masuk kabinet? Posisi dia sebenarnya kan tim transisi. Oh, bukan nih, salah. Bukan transisi sekarang itu. Bahasa resminya itu gugus tugas sinkronisasi. Nah, gugus tugas ini memang fungsinya merupakan jembatan atau tim peralihan pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo kelak setelah Oktober nanti, 20 Oktober, dengan ditempatkannya Mas Thomas di sana. Ya mungkin sekalian mengawal berbagai program Pak Prabowo. Ada makan bergizi yang cuma 7.500 yang dipastikan masuk dalam nota APBN 2025 nanti yang akan dibacakan 17 Agustus mendatang. Ya, ini masih dibacakan oleh Pak Jokowi karena belum pensiun, belum serah terima. Jika tidak ada yang masuk pemerintahan, bisa jadi Prabowo khawatir program kerjanya tidak tercatat sehingga di tahun depan dia nggak bisa ngapa-ngapain.
permakluman kedua, latar belakangnya memang ahli ekonomi, Mas Thomas. Oh, bapaknya aja begawan ekonomi Indonesia. Anaknya ya turun, oh, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kuliahnya juga selalu di Amerika, USA, Amerika. Keturunan gubernur BI, lalu kembali ke Indonesia bekerja sebagai wartawan ekonomi. Baik di Tempo maupun di Indonesia Business Weekly. Nah, pernah jadi analisis keuangan di Hong Kong juga. Keren ini orangnya. Dan posisi ini seperti magang Mas Thomas untuk jadi Menteri Keuangan. Menggantikan Mbak Ani. Padahal selama ini Mbak Ani itu sudah punya wakil menteri loh. Jadi kursinya tambah satu nih, wakilnya dua nih. Yang penting orang gegeran, orang gelut. Lah mau bagaimanapun peristiwa hari ini seolah-olah mempertontonkan betapa kuasanya Jokowi. Sepertinya tidak ada batasnya. Renek sing wani. Sing wani ngritik mungkin ya begawan tok. Lah peristiwa tadi membuat partai politik makin ciut nyalinya. Makin ngewel. Oh, kalau masih ada yang rewel, ya nasibnya bisa kayak PDIP di Jawa Tengah. Kantor wali kotanya di Semarang digeledah sama KPK. Nah, sehingga Pilkada 2024 yang bakal digelar November, Jokowi masih jadi faktor penting pada kemenangan seorang kepala daerah. Cawe-cawe Jokowi bakal terasa baik di Sumatera Utara, DKI, Jawa Tengah, dan kota Solo tentunya. Halo, kota Solo. Lah bentuk cawe-cawenya sih beragam. Ya namun setidaknya model mengangkat wakil menteri jadi salah satu bentuknya untuk cawe-cawe dalam Pilkada November mendatang. Siap-siap ya bersama Begawan. Jangan lupa nonton terus Kompol. Salam. Dadah.